Selamat sore semuanya teman-teman dan juga di sini udah hadir nih narasumber kita Kak Abigail Trinita. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya Kak. Kita dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Em, aku sendiri Tasya Kania Sukma Ramadhani, mungkin bisa dipanggil Tasya. Terus ada Harisima Marta dan juga Muhammad Raihan. Sebelumnya kita mau ngucapin makasih banyak nih Kak udah nyempetin waktunya buat kita tanya-tanya seputar studi kawasan Eropa. Apalagi kakaknya juga sebagai mahasiswa hubungan internasional. Mungkin dari kakaknya bisa perkenalan dulu. Oke, terima kasih Tasya atas kesempatannya. Perkenalkan nama aku Abigail Trinita Solin. Aku ada mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jayabaya. Sekarang tuh sedang duduk di semester 6. Hmm, udah cukup sekian kali ya. Hmm, baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Kak. Ini sebagai pandangan mahasiswa HI nih. Menurut Kakak, bagaimana Uni Eropa membantu menetapkan hukum yang diikuti oleh banyak negara di seluruh dunia? Oke, bagaimana Uni Eropa mampu menginfluence negara-negara lain di negara-negara tetangganya dalam menentukan hukum di Uni Eropa. Nah, kita tahu bersama bahwa tujuan terbentuknya Uni Eropa itu adalah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan juga stabilitas keuangan, terutama penciptaan pasar bebas. Dan bagaimana, kalau ditanya bagaimana Uni Eropa itu mampu nge-influence, kalau misalnya dia memiliki hard power untuk berkomitmen dalam skill diplomatiknya, dia itu akan memiliki komitmen untuk investasi berkelanjutan sih Kak, menurut saya. Jadi hukum hukum internasional yang telah dibentuk oleh Uni Eropa yang mampu menginfluence dan mengasih dampak yang cukup signifikan bagi negara-negara tetangganya itu adalah untuk mendorong investasi berkelanjutan. Jadi negara-negara anggota Uni Eropa itu bersama-sama eh, untuk menciptakan suatu inovasi investasi yang berkelanjutan yang mengintegrasikan konsep Sustainable Development Goals. Nah, dalam hal itu akan terwujudnya eh, organisasi pengintegrasian kawasan Eropa melalui pembentukan institusi yang akuntabilitas, yang efektif, dan berkelanjutan seperti itu. Yang juga goals utama dari pembentukan hukum oleh United Nations oleh Uni Eropa itu adalah transisi rendah karbon dan juga net zero emission. Oke. Terus menurut kakak, apa contoh spesifik kebijakan Eropa yang mungkin telah membantu untuk untuk membentuk hukum internasional itu sendiri? Oke, mungkin salah satunya aku bukan mengerucut ke organisasi Uni Eropanya, tapi eh, lebih ke salah satu negara anggota Uni Eropa yang udah ngeluncurin salah satu kebijakan tentang keimigrasiannya. Mungkin aku sempat baca kemarin, aku buka lagi sebentar. Itu ada di negara, sebentar. Eh, negara Hungaria. Jadi negara Hungaria itu adalah eh, salah satu negara yang mengisukan isu imigrasi di Uni Eropa menjadi suatu isu yang sensitif. Maksudnya itu adalah mereka adalah negara yang mengangkat retorika politik anti imigran dan anti imigrasi. Kenapa mereka mengangkat retorika politik anti imigran dan anti imigrasi itu? Karena mereka sudah adanya urgensi antara studi keamanan. Jadi mereka tuh beranggapan bahwa hadirnya imigran-imigran gelap, imigran-imigran non Eropa itu sudah memberikan impact negatif kepada negara Eropa itu sendiri. Jadi oleh karena itu pemerintah
Hungaria itu harus mengeluarkan kebijakan untuk melindungi negara mereka dan juga masyarakat pasar domestiknya. Karena kita tahu bersama bahwa kalau misalnya imigran-imigran itu datang dari negara luar ke negara kita, selain dari selain dari pajak yang diberikan kepada kita, dia bisa ngasih income apa. Jadi kita bisa ngelihat secara realis bahwa hadirnya hadirnya para imigran-imigran ini bisa ngasih ancaman security or cyber security dan juga uh, apa namanya free riding juga. Jadi free riding itu diartikan dalam artian kayak uh, masyarakat asli atau origin people-nya itu kekurangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan karena sudah diambil nih posisinya sama imigran-imigran. Jadi mereka itu aku lupa bentar ya. Em, bentar, sorry. Oh, ini the European Asylum Support Office. Jadi di situ adanya suatu kantor pembentukan pembentukan suatu stakeholder di Eropa, namanya di European Asylum Support Office. Jadi dia membantu negara-negara anggota dalam menerapkan hukum suaka Uni Eropa dan memperkuat kerjasama antar Uni Eropa. Nah, jadi Uni Eropa ini menginisiasi adanya policy plan of asylum, di mana dia harus membentuk suatu standarisasi sistem perlindungan bagi pencari suaka. Jadi Uni Eropa harus mengadopsi kebijakan seperti Australia. Jadi Australia itu kalau misalnya ada suatu pendatang atau imigran gelap datang ke Australia, mereka tuh menerapkan kebijakan kayak pendaftaran, terus kriteria-kriteria, standarisasi dan indikator-indikator lain, termasuk adanya pungutan, kayak pungutan kayak funding gitu, kayak mau masuk adanya suatu registration, registration dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke, wah panjang sekali nih Kak. Oke, mungkin rekan saya juga pengen nanya-nanya nih Kak. Mungkin boleh Rehan langsung aja. Baik, Kak, izin bertanya, Kak. Jadi, saat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa atau biasa disebut Brexit, menurut Kakak, bagaimana keputusan ini mempengaruhi keterlibatan Inggris dalam hukum internasional, Kak? Oke. Mungkin sebelum masuk ke situ, ada baiknya kita mengeksplorasi penyebabnya, penyebab Inggris itu keluar dari Uni Eropa. Jadi salah satu faktornya sudah I did mention previously, mungkin di bidang keimigrasian sudah di noted. Mungkin the next faktor itu adalah ketidakadilan dalam sistem ekonomi atau kritik dari pandangan welfare state di kawasan-kawasan tersebut, di mana Inggris yang dulunya itu merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, itu dicemari kebijakannya, dicemari sistem kepemerintahannya oleh Uni Eropa, di mana kebanyakan Uni Eropa itu kan menganut sistem presidensial, sedangkan uh, Inggris sendiri itu menganut sistem monarki konstitusional. Jadi dengan masuknya Inggris ke Uni Eropa, masuknya Inggris ke masuknya Inggris ke Uni Eropa, jadi dia harus menyesuaikan, beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang ada di Uni Eropa tersebut, termasuk itu pasar tunggal Eropa. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari fungsionalisme teori, itu adanya kerelaan negara Inggris untuk beradaptasi dengan peraturan-peraturan di Uni Eropa, itulah yang menimbulkan suatu bentrokan atau gebrakan dari Inggris sendiri, yang kita tidak boleh nih bisa saja kita tidak boleh stay on status quo, kita harus melakukan suatu gerakan-gerakan. Nah, berangkat dari situ tum no, adanya suatu gerakan-gerakan dari partai buruh
yang menginginkan adanya referendum Inggris keluar dari apa namanya dari UA apa Uni Eropa. Nah, referendum itu pun dilangsungkan pada 23 Juni 2016 dan keputusannya itu 51% menyetujui keluar dari Uni Eropa. Atas urgensi yang pertama itu nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan dan persamaan keadilan. Nah, kalau misalnya kita kilas balik dari perjuangan-perjuangan Inggris masuk ke Uni Eropa dulunya, pastinya Uni Eropa itu adalah key role bagi Inggris untuk maju kan, jadi negara-negara maju. Contohnya kebebasan masyarakat Inggris untuk melakukan ekspor impor, kebebasan Inggris untuk tinggal di Uni Eropa, terus terciptanya lapangan kerja yang sangat-sangat pasar bebas, dan juga fasilitas penunjang jaminan kesehatan. Terus kayak banyak para para pemikir yang tanya balik, kenapa Inggris itu memutuskan untuk keluar? Karena seiring berjalannya waktu dengan dinamika perkembangan zaman, mereka tuh tidak satu visi lagi. Uni Eropa yang kekeh pada peraturan keimigrasiannya, mereka beranggapan bahwa kalau misalnya para imigran-imigran datang ke negara kita, mereka akan memberikan dampak yang sangat positif, dilihat dari em, penerimaan bea pajak, terus bea cukai dan lain sebagainya. Tapi Inggris itu melihat dari sisi ketahanan dan keamanannya. Mereka melihat bahwa para imigran-imigran itu sudah merusak kesejahteraan bangsa Inggris. Nah, karena dinilai sudah cukup merugikan, mereka pun melakukan referendum, as I mentioned previously tadi. Karena juga satu hal terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter mereka yang seiring lambat laun kemarin 2015 hampir terkena resesi. I don't know, mungkin ya. Jadi mereka melakukan suatu unjuk rasa untuk mengusir para imigran-imigran tersebut. Uh, mm-mm. Dan melarang keras imigran-imigran, bukan melarang keras sih, kayak mengasih standarisasi para imigran yang ingin datang ke Uni Eropa. Maaf kalau saya agak ngawur. Oke, terus udah kali ya pertanyaan tuh. Oke, cukup Kak. Terus selanjutnya saya ingin bertanya nih ke Kak Abigail. Menurut Kakak, bagaimana lembaga-lembaga Eropa seperti pengadilan internasional membantu menyelesaikan perselisihan antar negara di Eropa itu sendiri, Kak? Oke, thank you. Mungkin kalau berbicara terkait hukum internasional atau suatu case yang akan diangkat ke International Court of Justice, sebelum kasus itu diserahkan ke Court of Justice-nya sendiri, Mahkamah Internasional sendiri, PBB sudah terlebih dahulu untuk mengirimkan majelis uh, General Assembly atau Dewan Perwakilan yang terkait atau dari Dewan Ekonomi atau Sosial untuk menjadi penyokong atau menjadi mediator bagi negara-negara yang sedang berkonflik termasuk dalam referendum Brexit ini. Uh, jadi fungsi dari PBB dalam hal menengahi atau memediasi permasalahan ini dimulai dari pengambilan keputusan yang berdasarkan argumentasi, bukti, dan juga keterangan-keterangan lainnya, sehingga terbentuklah keputusan tersebut. Terus dalam hal eksekusi keputusan itu sangat, maksudnya sangat memakan waktu yang lama. Buktinya sampai tahun 2020 Uni Eropa tuh masih interconnected dengan Inggris sendiri. Jadi memang butuh waktu yang lama untuk Inggris pure keluar dari Uni Eropa. Nah, terus PBB juga melakukan suatu aksi monitoring dan pengawasan atau penegakan itu dalam hal memantau situasi
Nah, untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi, maksudnya untuk menegakkan standing position bagi Inggris dan Uni Eropa seperti itu. Jadi eh, kurang lebih kurang lebih fungsi dari PBB dalam hal penanganan masalah Uni Eropa dan Inggris itu adalah memberikan resolusi damai seperti mediator, penyokong untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, Sudah tersampaikan ya, Kak? iya benar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi nih Oke, dari aku dua dari pertanyaan terakhir dari aku dong. Haris. Oke, kan kakak tadi udah notice tuh masalah imigran kan di Eropa. Nah, menurut kakak sendiri atau pandangan kakak, gimana sih jumlah imigran yang udah masuk ke Eropa nih? Aduh, kalau misalnya dihadapkan sama pertanyaan yang kayak tanya jumlah spesifik itu aku kurang tahu, tapi di tahun 2015 itu mencapai hingga 1 juta imigran. Imigran yang bertujuan untuk menetap. Jadi kalau pandangannya itu bisa ditinjau dari aspek aspek fisiologis. Kalau misalnya ditinjau dari aspek fisiologis, em, bisa dibagi jadi dua kriteria lagi. Kalau misalnya dia dari eh, aspek council decision dari masyarakat Eropa ya mereka legal-legal saja. Tapi kalau misalnya bagi masyarakat Inggris yang masih menganut sistem monarki konstitusional, mereka menilai bahwa para imigran itu adalah bukan perusahaan, kata halusnya itu adalah em, no perusak apa ya, lebih ke apa ya, lebih ke kalian tahu kan apa yang mau aku bilang, kayak perusak gitu ya, tapi I don't know what kayak gitu. Nah, sehingga ada 3 kemungkinan motivasi bagi negara-negara di Uni Eropa untuk merevisi kembali kebijakannya dengan cara mempromosikan integrasi Eropa dengan semangat solidaritas dan keadilan Eropa, serta bagian tanggung jawab sebagai kekuatan pendorong untuk tindakan bersama. Yang kedua, perundingan yang lebih efektif dengan pertimbangan adanya insentif yang kuat bagi negara-negara anggota untuk secara sepihak membatasi kebijakan suaka atau kebijakan terkait dengan para imigran dalam upaya untuk membatasi tanggung jawab mereka. Dan yang ketiga, memanfaatkan peluang atau free riding tumpangan gratis dengan cara melepaskan diri dari tanggung jawab dan mengalihkan beban tentang imigran ke negara lain. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk melindungi negara, masyarakat, dengan salah satu program yaitu sekuritisasi migrasi. Nah, sekuritisasi migrasi ini adalah upaya standarisasi. Tadi aku lupa mention di awal, itu adalah upaya sekuritisasi migrasi dengan cara memberikan standarisasi atau indikator-indikator bagi para imigran yang bertujuan untuk memasuki wilayah Uni Eropa, seperti adanya ketentuan registration dan juga kualifikasi-kualifikasi yang tercantum sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Praktek sekuritisasi migrasi. Nah, ini tuh pertanyaan terakhir nih. Imigran ini kan dari bilang udah banyak nih masuk ke Eropa gitu kan. Terus apakah imigran ini udah bisa dianggap jadi masalah besar di Eropa atau memang seperti masalah-masalah pada umumnya di Eropa? Gimana nih, Pak? Oke. Tadi tadi pagi aku baru baca terkait tuh studi kasus di Visegrad Group itu, kalian tahu lah pasti ya. Tapi aku nggak tahu. Oke. Itu ada negara-negara anggotanya itu ada Hungaria, Ceko, Polandia, Slovakia. Itu menolak tegas kebijakan Uni Eropa terkait migrasi. Tapi correct me if I'm wrong ya guys. Jadi apa yang aku bilang itu belum tentu benar. Jadi kita kayak diskusi aja. Oke, jadi Hungaria itu sempat membangun pembatas
pembatas dari kawat bagi para imigran gelap yang non Eropa. Ya berarti itu kayak udah termasuk ke permasalahan global nggak sih kalau misalnya sampai suatu negara itu membuat upaya untuk membuat suatu pembatas dari kawat supaya para imigran itu tidak melewati perbatasan di negara tersebut. Nah, satu hal juga di Inggris, mereka beranggapan bahwa para imigran itu telah merebut merebut prospek kerja, merebut kesejahteraan mereka dan juga merebut tata ruang mereka dan juga merebut pokoknya merebut apa aja gitu. Nah, menurutku itu termasuk permasalahan global karena ini sudah menyangkut beberapa negara karena kita tahu kalau hubungan internasional itu menyangkut lintas negara kan. Jadi adanya permasalahan yang sudah membungkam, yang sudah ranahnya ke publik tidak private lagi itu udah termasuk permasalahan global sih. Jadi jadi akibatnya impact yang disebabkan juga sudah melingkupi beberapa aspek, contohnya sosial, ekonomi, politik juga dan juga Hmm, ya, seperti itulah. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang teknokrasi, kalau misalnya kita bahas terkait dengan teknokrasi agak ke politik sedikit ya, teknokrasi mungkin banyak juga yang beranggapan bahwa mereka akan memberikan dampak yang positif, seperti melakukan naturalisasi selain itu melakukan jadi dipakai sebagai tenaga kerja dan juga pokoknya di-utilizing lah tenaga mereka. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat dari segi fungsionalisme dan juga apa tadi hmm, no liberalisme itu udah merusak atau merenggut kebebasan warga negara sih, seperti itu. Oh, nah, sedikit lagi, Hungaria juga membangun pembatas dari kawat yang berdiri di tengah pembatasannya untuk menghindari para imigran ilegal. Hungaria juga tidak segan untuk menghukum para imigran legal yang melewati perbatasan tanpa izin dan merusak pembatas tersebut dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Jadi kalau misalnya imigran gelap, jadi itu pakai hukum apa? Choice of law-nya apa? Hukum apa yang akan dipakai dalam perkara tersebut. Nah, itu nanti masuk lagi ke hukum ekstradisi. Kalau misalnya kedua negara tersebut sudah melakukan fasilitasi kerjasama atau perjanjian internasional terkait dengan hukum pidana. Oke. Baik, aduh ini panjang banget ya penjelasan dari Kak Abigail. Em, kita mau ngucapin makasih banyak Kak atas pencerahannya terkait studi kawasan Eropa tadi. Thank you Kak Abigail, sukses selalu. Semoga dilancarkan skripsinya, cepat wisuda. Amin, amin, amin. Makasih ya. Terima kasih Kak, sehat selalu.